Hai, saya Marwan. Saya seorang statistisi bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada tutorial kali ini, saya akan share bagaimana caranya mengelola banyak file Excel menggunakan Python. Studi kasus kali ini adalah kasus real. Jadi beberapa waktu yang lalu kami harus mempublikasikan data hasil sensus pertanian. File yang dikirimkan ke kami ada ribuan file Excel. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada ribuan ya file Excel dan ukurannya bisa mencapai puluhan gigabyte. Kami harus memfilter data-data yang dikirimkan oleh BPS Pusat. Data yang dikirimkan masih mencakup seluruh kabupaten di Indonesia. Yang kami perlu lakukan adalah mengambil data-data yang ada di kabupaten kami saja. Nah, ini kalau dikerjakan satu persatu tentu saja akan sangat membosankan ya. Dan bayangkan saja berapa lama waktu yang akan dihabiskan hanya untuk memfilter data-data ini. Untuk keperluan tutorial kali ini saya hanya akan menggunakan sekitar 50 file Excel saja, karena tentunya durasinya akan sangat lama jika harus menggunakan ribuan file. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuka ID saya. Yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan IDE apa saja yang cocok dengan selera teman-teman ya. Dan di sini saya sudah membuat file Python untuk keperluan menulis sintaksnya. Nah, pertama-tama kita harus import dulu library yang akan kita gunakan. Pertama saya akan menggunakan OS. OS ini digunakan untuk mengakses dan memanipulasi folder yang ada di komputer kita. Kemudian berikutnya saya akan mengimport library namanya Pandas. Pandas ini digunakan untuk data analisis ya. Jadi data scientist, data analis, mereka semua menggunakan Pandas di Python untuk keperluan memanipulasi data gitu. Berikutnya yang akan saya gunakan adalah OpenPyExcel. OpenPyExcel ini kita gunakan untuk memanipulasi file Excel. Dan berikutnya kita akan import library namanya time untuk mengukur berapa lama waktu yang kita habiskan untuk melakukan tugas kita. Nah, berikutnya kita akan mengecek directory yang kita punya dulu ya. Nah, lihat di sini saya akan mencoba mengeran ini dulu ya. Python 3. Saya biasanya bekerja seperti ini ya teman-teman. Oke, saya sudah mendapatkan directory atau folder tempat saya bekerja, dan saya hanya perlu mengcopy ini ya untuk saya jadikan sebagai folder acuan saya, dan saya akan namakan home dir di sini. Seperti itu. Berikutnya kita juga akan membuat folder namanya path untuk mengacu ke tempat data kita. Dan di sini saya akan menggunakan ospath.join, kemudian home dir dan data. Mungkin saya perlu menjelaskan dulu terkait struktur folder tempat saya bekerja ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat filenya, namun untuk keperluan mengetes terlebih dahulu, dan yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah dua folder ini. Folder data yang memuat seluruh file Excel yang akan saya gunakan. Ini sebenarnya bebas saja ya, teman-teman silakan mau namakan apa saja, dan seperti apa yang teman-teman inginkan itu bebas saja. Dan berikutnya saya membuat folder namanya output untuk menampung semua file Excel yang sudah saya saring. Dan saya ambil satu contoh di sini.
ini file Excel ya salah satunya, dan pada dasarnya semua file Excel yang ada memiliki template yang sama gitu. Yang perlu diperhatikan di sini, saya hanya akan mengambil data kabupaten kami, dan kode kabupaten di kami itu 8101. Coba saya search di sini. Nah, ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi dari semua kabupaten yang ada seluruh Indonesia ini, saya hanya akan mengambil kabupaten ini aja. Jadi tugas saya adalah memfilter data-data ini dan hanya akan mengambil satu baris ini. Itu untuk nah ini dia, Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi saya tidak perlu membuka seluruh file Excel ini. Saya akan menggunakan Python untuk memfilter data-data yang kami perlukan, kemudian membuat file baru dengan nama yang sama, yang memuat hanya data-data di kabupaten kami saja. Nah, berikutnya di sini saya sudah ada path ke folder data saya yang ini ya. Nah, berikutnya saya perlu menampung semua files yang ada di folder saya, namanya seperti ini, list dir dan path. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan komen saja di kolom komentar. Mungkin di situ saya akan mencoba menjelaskannya ya. Dan untuk memastikan apakah folder di dalam files ini atau files di dalam folder path ini sudah sesuai, saya bisa mengujinya. Misalnya begini, for file in files print file, seperti itu. Saya akan coba mengeran sintak yang ini. Nah, ini sudah kelihatan ya. Semua file Excel yang ada di dalam folder ini sudah di print di terminal gitu. Dan berarti kita sudah benar nih mengacu ke folder yang mana gitu ya. Nah, berikutnya saya perlu mengganti directory saya ke path yang sudah saya bikin dengan misal seperti ini, oschadir change directory, kemudian path. Ini artinya saya akan mengganti working directory atau home folder tempat saya bekerja di folder path ini. Oke. Dan selanjutnya mungkin saya hanya langsung saja copy semua sintaks yang saya sudah bikin di sini agar tidak terlalu lama durasi yang kita habiskan. Nah, oke, seperti ini. Saya hanya perlu menghilangkan komennya saja di sini. Nah, ini teman-teman. Kembali lagi saya jelaskan, saya menggunakan library OpenPyXL untuk membuka salah satu file Excel yang ada di directory saya tadi yang sudah saya buat di dalam path ini. Saya mengambil contoh file ini, kemudian berikutnya saya menggunakan pandas untuk mengakses isi dari file tersebut. Nah, ini misalnya saya mau menampilkan sheet name yang saya sudah tunjukkan sebelumnya tadi menggunakan file.sheetnames. Kemudian saya coba rubah objek ini ke objek pandas jadi pd.series gitu ya. Kalau lagi-lagi kalau teman-teman bingung, silakan komentar saja. Kalau misalnya teman-teman perlukan, saya bisa membuat tutorial bagaimana menggunakan pandas gitu ya untuk lebih detail gitu. Kemudian di sini mungkin saat ini teman-teman cukup perlu mengikuti saja. Nah, saya hanya perlu berikutnya mengambil isi dari sheet name saya tadi di sini yang memuat kabupaten gitu ya namanya. Dan saya menggunakan sintak contains cab gitu untuk mendeteksi sheet name yang mengandung kata cab gitu ya. Kemudian saya menggunakan sheets nama objek saya tadi, kemudian log sheet str untuk mengakses string, kemudian contains cab dan reset index drop through gitu ya. Artinya saya mengambil yang hanya mengandung cab saja gitu dan mengabaikan sheet name yang lain. Dan di sini saya kembali mengassignnya sheet cab sama dengan sheet cab 0 gitu. Karena di sini hanya satu saja dan kodenya indeksnya 0. Saya hanya perlu mengambilnya begini saja gitu, sheet cab square bracket 0 gitu ya, untuk menghilangkan seriesnya, untuk menghilangkan arraynya gitu ya, dan saya hanya akan mengambil isinya saja seperti itu.
Kemudian untuk mengakses kecamatan juga sama, contain sketch gitu ya. Nah, ini main partnya ya. Berikutnya saya akan membaca atau mengimport file Excel tadi gitu, menggunakan PD read Excel tadi, karena di sini namanya contoh nama filenya, juga saya namakan contoh di sini. Kemudian sheet name-nya, sorry di sini ya. Kemudian sheet name-nya sheet cap gitu ya. Kemudian saya memfilter dengan menggunakan method .query namanya, cap sama dengan 8101. Untuk kecamatan juga sama, df.catch, saya namakan objeknya seperti itu. Kemudian pd.read excel, nama contohnya, kemudian sheet name, sheet catch gitu ya, yang ini tadi. Nah, kemudian sama juga mengquery cap sama dengan 8101. Nah, berikutnya, karena saya akan menampung semua output saya di folder namanya output, saya buat lagi nih path-nya gitu ke folder yang akan saya tuju. Ya, jadi folder output sama dengan os.path.join homedir yang ini tadi, dan output, artinya folder output yang sudah saya buat di sini. Dan berikutnya, karena di dalam folder output tadi saya akan menyimpan semua objek saya. Nah, contoh di sini kan nama filenya ya. Dan saya perlu lagi nih membuat path baru yang mengacu ke file yang akan saya tuju gitu ya. Jadi file underscore output di sini namanya os.path.join folder output, kemudian nama file yang akan saya tuju. Kemudian ini hanya untuk mengecek saja apakah objek itu ada atau tidak gitu ya. If folder underscore output is known, berikan saya error gitu. Dan di sini jika tidak, with pd excel writer, ini untuk menulis atau menyimpan data frame saya dalam file Excel gitu. Di sheet pertama, sheet name-nya sheet cap. Jadi dengan menggunakan sheet name di sini, sheet name yang dihasilkan di file output yang nantinya akan hasil dari proses ini sama persis dengan inputnya gitu. Di df catch juga sama ya, sheet name-nya sheet catch gitu. Artinya tidak ada perubahan nama. Jadi struktur file Excel yang baru itu, nama filenya, nama sheetnya semuanya sama gitu. Yang membedakan hanya data yang sudah difilter di situ. Kita coba yang ini ya. Saya coba run file yang ini. Saya simpan dulu. Kemudian python 3 data underscore filter.py. Oke. Kita menunggu beberapa saat. Oh, karena di sini saya tadi harus ngeprint, saya komen dulu yang ini. Nah, ini sudah ada outputnya di sini ya. Kita coba cek di sini. Ya, kita coba cek di folder output yang sudah ada. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di file saya yang saya gunakan sebagai contoh tadi. Di sini tadi kan sebelumnya ada banyak ya kabupaten yang dimuat di dalam sheet komoditas underscore cap ini. Begitu pula di komoditas underscore catch. Nah, sekarang tinggal baris yang hanya memuat kabupaten saya aja, 8101 atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar gitu ya. Nah, sama halnya di sini Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa memfilter semua data yang tadi. Ini kan sebenarnya kita sudah punya satu contoh ya. Berikutnya tinggal kita jadikan ini sebagai function dan kita loop gitu di dalam folder kita tadi. Nah, saya langsung copy saja snippet yang sudah saya buat di sini. Gitu ya, copy, kemudian saya paste di sini. Nah, selanjutnya dengan fungsi yang sudah saya buat ini, saya hanya perlu memanggil fungsi ini saja gitu, karena semua tahapan-tahapan yang sudah saya buat di sini tadi ya sudah dimuat di dalam fungsi ini. Berikutnya tinggal saya komen saja yang ini, termasuk nama filenya. Berikutnya saya hanya perlu bekerja menggunakan function ini saja. Coba kita clear dulu terminalnya, kita simpan lagi. Nah,
Untuk mengukur berapa lama waktu yang kita habiskan, saya akan menggunakan library yang time tadi ya. Nah, tapi sebelumnya saya perlu mengakses isi dari file ini dulu dan saya jadikan sebagai objek pandas gitu ya, series. Caranya cukup mudah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, tinggal files sama dengan pd.series kemudian files. Ini artinya kita merubah yang tadinya list menjadi objek dari pandas atau series gitu ya. Nah, untuk mengukur berapa lama waktu yang kita gunakan, kita habiskan, ini saya membuat variabel waktu time.time gitu ya. Ini untuk mengambil waktu start, saya namakan variabel time start. Dan berikutnya saya akan menggunakan method apply di sini untuk memproses semua elemen dari series ini gitu. Caranya cukup mudah, files.apply, kemudian nama fungsi yang sudah saya buat yaitu filter data di sini ya, filter data. Kemudian ada argumen satu tadi di sini ya, output folder. Nah, output folder di sini tinggal saya copy saja, copy, kemudian paste di sini dan namanya output. Nah, sebelumnya kita hapus dulu yang ini ya, karena berikutnya kita akan menyimpan seluruh data hasil loop gitu ya. Jadi program kita itu akan meloop semua isi dari path kita ini dan menyimpannya di folder output sekarang. Coba kita lihat di sini sekarang. Nah, ini sebenarnya dengan satu baris sintak ini aja sekarang kita sudah bisa melakukan filtering gitu data yang kita buat tadi. Tentunya dia memanggil fungsi yang sudah kita buat di sini. Tinggal kita buat variabel baru lagi time end gitu ya untuk memunculkan waktu selesai dari proses filtering ini, time.time lagi. Kemudian kita akan membuat variabel baru namanya durasi time end kurang time start gitu ya. Oke, kita sudah punya. Jadi setelah selesai melakukan filtering, program kita akan memberikan informasi berapa lama gitu ya, berapa detik waktu yang kita habiskan untuk melakukan filtering dari semua file yang kita punya di folder yang ada tadi ya. Nah, berikutnya kita panggil fungsi print di sini, print, dan kita menggunakan f-string di sini. Katakanlah misalnya durasi yang dihabiskan untuk memfilter semua file Excel selama, kemudian kita ini durasi dan detik. Saya mau mensimplify di sini dengan 2 angka di belakang koma misalnya, point to f. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan dan berikutnya tinggal kita run aja sintak kita gitu ya. Python 3 ayo kita coba. Nah, ini tidak ada error, artinya program yang kita buat berjalan dengan baik ya. Tinggal kita menunggu aja nih informasi yang diberikan dari ini sudah muncul ya. File nasional tabulasi UTP bab 8 tabel 831 komoditas 6213 XLX berhasil difilter. Karena saya memberikan pesan ini di method. Nah, ini sudah ada 2 yang berhasil kita filter. Kita tinggal menunggu saja ya sampai prosesnya selesai, dan ketika ini selesai kita akan mempunyai informasi berapa lama waktu yang kita habiskan. Nah, teman-teman, sambil menunggu prosesnya, jadi bayangkan ya dengan menggunakan Python bagaimana kita mengefisienkan waktu kita bekerja gitu. Yang tadinya harus kita lakukan secara manual, puluhan file saja itu sudah sangat membosankan. Bagaimana dengan ribuan seperti yang kami punya gitu ya. Jadi ini misalnya kalau programnya bekerja, tinggal teman-teman tinggalkan saja laptopnya bekerja sendiri gitu ya, tanpa harus diperhatikan terus. Yang perlu dipastikan adalah komputer yang teman-teman punya harus selalu terkoneksi di power supply gitu, agar laptopnya tidak mati ya, tentu saja ya.
Nah, teman-teman, ini prosesnya sudah selesai ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memfilter semua file Excel ini selama 617,30 detik. Ya, kalau 617 berapa lama nih? Coba kita hitung. 617 bagi 60. Jadi sekitar 10 menit ya. Jadi bayangkan tuh waktu betapa efisien waktu yang teman-teman gunakan untuk mengelola seluruh file Excel yang ada ya. Hanya sekitar 10 menit saja teman-teman bisa menyelesaikan di sini sekitar ada 55 gitu ya file Excel ya. Tapi real world-nya ini kemarin ada sekitar 2000-an gitu dan itu sekitar 1 hari gitu saya melakukan proses filtering gitu. Nah, sekian tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel saya agar selalu mendapatkan update terbaru ketika saya membuat video baru dan memberikan motivasi buat saya untuk terus membuat video-video tutorial gitu. Jika ada topik-topik tertentu yang teman-teman ingin request, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika banyak request yang meminta topik tersebut, saya akan membuat tutorialnya yang lebih detail. Terima kasih.